Oke, ya ini ada satu soal lagi. Ya ini soal tambahan, dia masuk dalam RPS juga. Oke, jadi kita coba bahas ya. Oke, di soal nomor 2 ini ya, ini soal kuis ya paling. Kita diminta untuk menyebutkan perbedaan antara PDB deflator dan CPI, IHK, Indeks Harga Konsumen. Oke, nah jadi untuk perbedaan yang pertama dari PDB deflator itu sendiri, dia itu mengukur semua harga barang dan jasa yang diproduksi. Nah, untuk IHK itu sendiri dia itu mengukur harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen ya. Jadi kata kuncinya di sini IHK itu yang dibeli, kalau PDB deflator itu semua yang diproduksi. Ya, jadi gini, kalau misalnya barang itu cuma ada aja gitu di toko gitu loh, artinya itu diproduksikan. Nah, itu masuk dalam perhitungan PDB deflator ini, tapi tidak dalam IHK karena barang-barang tersebut itu belum dibeli oleh konsumen. Oke, kita lanjut. Yang kedua di sini untuk perbedaannya dari PDB deflator sendiri, dia itu mencakup barang-barang yang diproduksi secara domestik ya. Jadi untuk barang impor itu dia nggak termasuk dalam perhitungan ya. Nah, terus untuk kalau IHK ya dia itu mencakup barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Jadi intinya semua yang dibeli ya, termasuk barang impor pun. Nah, contoh nih, misalnya nih kenaikan mobil Toyota Avanza gitu ya kan. Mobil ini tuh dibuat di Jepang dan dijual di Indonesia. Berarti apa? Nah, dia itu nggak memengaruhi PDB kan? Karena kita itu mengimpor barang itu kan dari Jepang dan dijual di Indonesia kan. Nah, dia itu masuk ke dalam perhitungan si IHK ini gitu. Nah, untuk yang terakhir di sini ya dari PDB deflator sendiri, dari indeksnya ya, dia itu indeks pasca menggunakan indeks pasca yang dimana indeks pasca ini merupakan indeks harga dengan sekelompok barang tidak tetap. Nah, sedangkan untuk IHK dia itu menggunakan indeks Las Payures ya, dimana indeks Las Payures ini ya indeks harga dengan sekelompok barang tetap. Oke, nah kalau misalnya ditanya lebih bagus pakai perhitungan yang mana, PDB deflator atau IHK, ya maksud saya tergantung. Ya, jadi jawabannya tergantung. Sebenarnya dari semua teritori makro ini ya, sebagian besar itu jawabannya tergantung. Kita melihatnya dari sudut pandang mana, ya kan? Kita ambil sebuah contoh aja deh. Ya, misalnya kayak ada perkebunan apel gitu, ya kan? Perkebunan apel ini sedang gagal panen nih, benar-benar hancur banget lah pokoknya. Artinya apa? Di situ tidak ada apel yang diproduksikan. Karena apa? Karena gagal panen, ya kan? Entah itu semua apel yang busuk dimakan ulat atau karena apapun itu, intinya gagal panen apel lah. Intinya apel itu nggak bakal bisa diproduksi selama satu uh, musim panen itu, gitu loh. Nah, di sini PDB deflator ya. Ketika kita pakai PDB deflator, dia itu nggak akan kelihatan kenaikan harganya karena apa ya, nggak ada barang atau jasa yang diproduksi gitu loh. Tapi ketika kita pakai CPI atau IHK, nah dia itu akan kelihatan kenaikan harga apel tersebut ya terhadap konsumen. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya kalau misalnya bagus yang mana tergantung ya, kita bisa lihat dari sudut pandang yang mana gitu loh. Oke, sekian untuk nomor 2 ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.